Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Tentu atas karunia-Nya lah sehingga kita dapat melaksanakan hadir di waktu dan di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan ibadah Jumat. Semoga segala ikhtiar yang kita lakukan bernilai ibadah dan mendapatkan ganjaran pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau, dan semoga kita termasuk ke dalam pengikutnya yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnah. Melalui mimbar yang mulia ini, nasihat takwa bagi kita semua, agar marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memastikan perjalanan kehidupan kita senantiasa berada di atas jalan iman dan takwa sampai ajal menjemput kita. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam banyak ayat di dalam Al-Quran ketika berbicara tentang hijrah, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 72, Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd, dan seterusnya. Hijrah yang dimaksud di dalam ayat ini dan banyak ayat di dalam Al-Quran adalah peristiwa hijrah yang terjadi di tahun ke-13 kenabian. Hijrahnya kaum muslimin dari Mekah menuju Yathrib yang hari ini kita kenal dengan nama Madinah. Jauh sebelum itu, peristiwa itu terjadi, ada beberapa peristiwa hijrah, di antaranya adalah hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah yang terjadi di antara tahun ke-4 dan tahun ke-5 kenabian. Akan tetapi hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah sifatnya hanya sukarela. Nabi SAW memberikan opsi sebagai solusi atas deraan siksaan yang mereka alami dari orang-orang kafir Quraisy atas keimanan mereka di Mekah, dengan memberikan jalan keluar, yaitu hijrah ke Habasyah. Berangkatlah dalam gelombang hijrah yang pertama ke Habasyah itu sebanyak kurang lebih 10 sahabat laki-laki, dan di antara mereka ada yang membawa serta istri mereka. Ada Uthman bin Affan bersama dengan istrinya Ruqayyah binti Rasulullah SAW, ada Mus'ab bin Umair, ada Abu Salamah bersama dengan istrinya Ummu Salamah, dan beberapa sahabat yang lainnya yang dipimpin oleh Uthman bin Ma'zun yang disebutkan dalam beberapa referensi sirah. Sebenarnya kaum muslimin di Habasyah mendapatkan tempat yang cukup ideal bagi mereka untuk menjalankan syariat agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat bahwa Habasyah dipimpin oleh seorang raja yang adil, yang tidak membiarkan kezaliman terjadi di negerinya, yang kemudian kita kenal sebagai Raja Najasyi, adalah rajanya negeri Habasyah. Akan tetapi berbeda dengan dipilihnya Yathrib atau Madinah sebagai tempat diwajibkannya hijrah yang terjadi di tahun ke-13 kenabian itu. Di balik dari hijrahnya kaum muslimin dari Mekah menuju Madinah atau Yathrib ketika itu, bukan semata-mata untuk keluar dari persoalan yang mereka hadapi di Mekah, penindasan dan seterusnya, tetapi dia adalah sebuah perintah yang mana dia menjadi sebuah kewajiban bagi kaum muslimin untuk melaksanakannya. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal di lanjutan ayat yang ke-72 itu,
walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai' hatta yuhajiru. Dan tidak ada kewajiban dan terhadap orang-orang beriman, akan tetapi dia belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban bagi Muhammad untuk memberikan pertolongan kepada mereka sampai mereka berhijrah. Ayat ini ditafsirkan tentang kewajiban hijrah di tahun ke-13 kenabian yang berbeda dengan hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah yang sifatnya hanya sukarela. Padahal Habasyah cukup kondusif, akan tetapi dia berbeda karakteristiknya dengan Madinah. Setidaknya yang dipaparkan oleh para sejarawan itu ada dua karakteristik yang melekat di Madinah yang kemudian menempatkan Madinah itu menjadi tempat tujuan hijrah dan diwajibkan bagi kaum muslimin ketika itu. Yang pertama adalah himayatul aqidah. Adanya sebuah jaminan kepada kaum muslimin yang hijrah ke Madinah untuk mereka tetap memegang akidah mereka dan bisa menjalankan syariat di bawah perlindungan orang-orang yang memberikan, di bawah perlindungan para penduduk Madinah. Yang kalau kita baca sebenarnya ini masih memiliki rangkaian yang kuat dengan Bai'atul Aqabah, beberapa rentetan peristiwa yang terjadi sebelum peristiwa hijrah itu terjadi. Yang karakteristik yang pertama ini sebenarnya juga didapatkan di Habasyah, tetapi karakteristik yang kedua yaitu ada himayatul dakwah. Adanya sebuah jaminan bagi kaum muslimin untuk mendakwahkan agama kepada orang-orang penduduk Madinah yang belum mengenal Islam dan seterusnya. Yang sebenarnya kalau kita mengukur ini dengan kacamata bahasa universal yang dimengerti oleh orang-orang secara umum, inilah yang kemudian menjadi parameter untuk mengukur sebuah negara merdeka modern. Ada jaminan kepada warga negara tentang hak asasi mereka, dan yang kedua, ada jaminan kepada warga negara untuk menyatakan pendapat mereka di hadapan publik, di depan publik. Jadi ketika Barat hari ini mencoba untuk mendikte kaum muslimin dengan teori-teori toleransi, mereka lupa bahwa kaum muslimin bukan lagi mengajarkan tentang teori-teori toleransi, tetapi telah menerapkan toleransi. Sejarah telah membuktikan bagaimana negara yang dibawa kepemimpinan kaum muslimin, negara-negara yang dibawa kepemimpinan kaum muslimin, di sana ada agama-agama, bukan hanya satu agama, bahkan memberikan perlindungan kepada warga negara untuk menjalankan agama mereka sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Nah, jamaah Jumat rahimakumullah, menariknya ketika kita membaca mentadaburi ayat-ayat tentang hijrah ini, dia memiliki redaksi yang hampir sama dan struktur pola yang juga serupa. Selain di dalam surah Al-Anfal ayat 72 itu, kita bisa menjumpai juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 218 Allah berfirman yang menyebutkan juga tentang hijrah. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Wallahu raufum bil ibad. Wallahu ghafurur rahim. Dan di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-20, alladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Ayat-ayat ini memiliki struktur yang hampir sama, di mana ketika Allah menyebutkan tentang hijrah itu, Allah menyebutkan terlebih dahulu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta mereka dan seterusnya. Tadabbur ayat ini membawa kita pada suasana kebatinan dan pengertian kita tentang hijrah ini yang memiliki kaitan yang kuat dengan dua hal, yaitu keberimanan dan jihad. Sehingga ada ulama tafsir, ada ulama yang mencoba untuk menjelaskan, mengaitkan ini melalui tadabbur ayat tersebut, bahwa di balik hijrah yang di sana ada pengorbanan kaum muslimin untuk melakukannya yang bukan hanya sekedar jalan keluar atas persoalan yang mereka hadapi, mereka berkorban dengan hijrah itu. Mereka berjuang dengan hijrah itu. Abu Salamah dalam hijrahnya menuju Madinah harus merelakan terpisah dengan istri dan anaknya selama 1 tahun. Bahkan istrinya dalam riwayat itu disebutkan menangis dalam kedukaan yang luar biasa. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi harus menggadaikan, harus merelakan harta kekayaan yang dia miliki demi untuk kelancaran hijrahnya.
Dan sahabat-sahabat yang hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah itu, tempat tinggal mereka diperjualbelikan oleh orang-orang kafir Quraisy itu dengan semena-mena. Mereka melakukan hijrah itu tidak mudah. Nabi SAW hanya menyampaikan bahwa tujuan kalian adalah Madinah, tetapi bagaimana caranya dikembalikan kepada bagaimana sahabat bisa menjalankannya sesuai dengan kesanggupan mereka masing-masing. Tetapi yang pasti adalah mereka berjuang untuk hijrah itu. Dan disinilah kita menemukan kenapa disebutkan terlebih dahulu orang-orang yang beriman, baru kemudian menyebutkan tentang orang-orang berhijrah. Seakan memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa hijrah itu hanya akan bisa dilakukan dengan modal keimanan. Terlebih lagi jika kita memahami hijrah ini sebagaimana yang coba dijelaskan oleh para ulama, bahwa hijrah itu bukan hanya tentang soal perpindahan seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain, atau disebut dengan hijrah makaniyah. Tetapi hijrah itu juga punya hijrah yang disebut dengan hijrah ma'nawiyah, yaitu perpindahan seseorang dari satu kebiasaan menuju kepada kebiasaan yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mudaththir, warrujza fahjur. Dan terhadap kedurhakaan kepada Allah, fahjur, maka hijrahlah. Juga kosakatanya hijrah. Tetapi ini dimaknai adalah hijrah yang dimaksud adalah meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min yadi walisani. Seorang muslim sejati adalah seseorang yang saudara muslim lainnya itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Wal muhajir, kata Nabi SAW, dan orang yang berhijrah, man hajara ma nahallahu anhu. Kata Nabi, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka makna ini pun juga bisa kita jadikan sebagai alat untuk mentadaburi ayat ini, bahwa hijrah kita pun secara maknawiyah itu hanya akan bisa berhasil dengan modal keimanan. Mungkin akan ada orang yang hijrah meninggalkan satu tempat yang tidak kondusif bagi dia, tetapi bukan karena landasan keimanan, maka dipastikan dia tidak akan mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Sekali lagi, hijrah yang kita lakukan secara maknawiyah itu pun yang wajib bagi kita sampai dengan detik ini. Karena hijrah secara makaniyah itu oleh Nabi SAW, tidak lagi ada kewajiban bagi kaum muslimin untuk hijrah dari Mekah menuju Madinah setelah Fathul Mekah yang terjadi di tahun ke-8 Hijriah setelah peristiwa hijrah itu. Akan tetapi hijrah secara maknawiyah oleh para ulama disepakati, ini hijrah yang akan terus dilakukan dan menjadi kewajiban bagi setiap muslim, karena dia sedang berusaha menuju kepada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan. Sekali lagi, kita tidak akan bisa sukses menjalankan hijrah, berproses kita menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu tanpa modal keimanan yang kuat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Contohnya misalnya riba. Di balik praktek riba mungkin ada beberapa orang yang mendapatkan keuntungan secara material. Apa alasan yang paling masuk akal bagi dia untuk meninggalkan sesuatu yang memberikan keuntungan dia secara material jika bukan karena keimanan? Ahallallahu al-bay' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hanya dengan alasan itulah, keimanan itulah, mencari keberkahan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia meninggalkan keuntungan miliaran rupiah dan seterusnya dengan alasan ingin memberikan keberkahan, untuk ingin mendapatkan keberkahan dari harta yang dia sedang lakukan. Sekali lagi, bahwa hijrah yang kita lakukan yang hari ini terus kita langsungkan, proses hijrah itu hanya akan bisa kita lakukan dengan modal keimanan. Dan di ayat itu juga ada kosakata yang kedua yang dikaitkan dengan hijrah, itu tentang jihad. Kita kalau membaca dalam sejarah bahwa jihad Nabi SAW dengan para sahabat itu terjadi nanti setelah peristiwa hijrah itu. Jihad itu terjadi setelah peristiwa hijrah. Jihad adalah amal tertinggi bagi seorang muslim. Al-mautu fi sabilillah asmanina. Bahwa cita-cita tertinggi seorang muslim itu adalah mati di jalan Allah dalam jihadnya. Maka jika tidak ada keinginan di dalam dirinya seseorang muslim untuk mati di jalan Allah SWT memperjuangkan agama, maka perlu dipertanyakan keimanannya. Dan jihad itu hanya akan selesai, akan kuat, terpatri di dalam diri seorang muslim ketika dia sudah selesai dengan hijrah. Hijrah secara maknawiyah. Dia sudah terbiasa meninggalkan apapun yang menguntungkan dia secara material demi untuk mendapatkan kemuliaan, keberkahan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, semoga kita betul-betul mentadaburi
ayat-ayat hijrah ini bahwa modalnya adalah keimanan, dan agenda kita selanjutnya adalah jihad, kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemuliaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita berharap agar hijrah kita yang berproses ini terus terjadi dalam diri kita ini sampai nanti tiba masanya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan keistiqomahan, kekuatan kepada kita untuk terus berubah menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil aziz wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qali hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Filistin fi kulli makani wa fi kulli zaman. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansurhum 'alal qaumil kafirin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wa damirul yahud wa junuduhum wa syattid syamlahum wa farrij jama'ahum sufuhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.